warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja. Materi yang satunya dulu, Mas. Ya, itu dulu. Langsung diskusi aja ya, ada permasalahan apa gitu ya. Tadi Mas Agung anak muda, memang harus ngegas. Jadi memang harus siap, karena ini harus membawa perubahan kemajetan yang lebih makmur. Baik, yang sudah pernah ikut kelas saya, ketemu saya. Nah, ini sudah nginep di Al-Falah deh, Pak Yusman. Coba angkat tangan yang sudah pernah ketemu saya ikut 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang lain baru ya? Oh ya? Baru ya? Yang sudah baca buku saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang pengen memiliki buku saya? Ya, ya, nanti beli ya. Baik, santai saja malam hari ini, besok baru digas sama Mas Agung ya. Ini gelar saya, Prof tadi saya sampaikan Pak Ali ya, jadi provokator. MM-nya ini bukan Magister Manajemen tapi Marbot Masjid. Ya. MM-nya OTW. Dan saya kuliah di Unismuh Makassar. Semester 1 sama Mas Aji. Baru masuk berapa minggu? Sebulan ya. Jurusan Manajemen Masjid dan perguruan tinggi yang pertama kali ada jurusan Manajemen Masjid adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikan aplaus Makassar ya. Baru pertama kali di dunia ya. Ya, saat ini fokus saya jadi Marbot Masjid. Ya, kegiatan saat ini ya komisaris Terusan Lembaga Pembinaan Masjid Muhammadiyah, Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah, pembina SBS, Sekolah Bisnis ya. Ini saya share semua, nggak usah dicatat, sudah di-share di grup ya. BPH Birrul Walidain, ini membawai 2000 siswa, tim install masjid, jadi masjid-masjid yang tertidur, masjid-masjid yang tidak hidup, masjid-masjid yang jamahnya sedikit. Nah itu tugas saya Mas Aji. Salah satu masjid yang kami bina adalah Masjid Gorontalo, belajar sama Al-Falah, belajar cuma 8 hari, kita dampingi setahun, sekarang menjadi juara nasional di Gorontalo Masjid Al-Muqarrabin. Trainer Marbot Masjid, pembina Marbot Development Program, buku yang saya tulis 3. Baik, coba kita lihat kondisi takmir saat ini kayak apa seperti. Bukan yang gini Mas, yang satunya. Ya. Nanti baru melompat yang tadi saya kirim. Baik. Ya. Digedein. Nah ini ada 4 model takmir masjid. Ini baru ini, ya. Kemarin yang nggak ikut pelatihan ya belum saya sampaikan juga materi. Coba nanti bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir sini, kira-kira tipe masjid yang mana? Yang pertama, takmir tidak punya terobosan dan takmir tidak mendapatkan dukungan. Nah, jadi ya pasif, nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya goal, nggak punya visi. Ya bingung, ya datang seadanya saja. Nah, jadi karena apa? Nggak punya terobosan, nggak punya ide. Ya. Nah, yang kedua adalah ini tidak mendapat dukungan. Ya dari takmir tidak ada dukungan, dari jamaah tidak ada dukungan. Nah ini mungkin banyak. Kira-kira siapa yang merasa nomor ini? Tidak punya visi, tidak punya gagasan, tidak punya goal, dan tidak mendapatkan dukungan. Ini kebanyakan takmir. Pasif. Ya. Yang kedua, tidak punya terobosan. Ya. Artinya gagasan nggak ada. Jadi takmir, yang penting aku datang. Ngapain repot-repot ngurus masjid? Ngurus anak istri aja udah repot kok. Nah,
Artinya apa? Ya nggak punya ide gitu ya. Maka ketika saya diangkat jadi takmir masjid tahun 2016, Damak Bupati Sragen, pertama kali saya langsung belajar ke Jogokarian. Apa yang saya lakukan? Saya bertuju bahwa anak muda berangkat jam 12 malam sampai sana menjelang subuh. Saya lihat, saya amati, saya catat, saya rekam, dan untuk saya tiru. Maka sekarang bukan studi banding, tapi studi tiru. Meniru. Kalau studi banding hanya jalan-jalan menghabiskan anggaran, tapi tidak ada eksekusinya. Ya. Maka bagaimana punya terobosan? Harus banyak belajar pada masjid-masjid yang sudah makmur. Nah, ini dapat dukungan. Nah, ini artinya apa? Takmirnya mendukung, jamaahnya mendukung. Nah, pulang dari sini harus punya gagasan, punya ide, punya gagasan bahwa masjid apalah buka 24 jam. Takmir yang lain enggak setuju. Nanti gimana barangnya hilang? Nanti gimana keamanan? Masjid kok buka 24 jam, meniru masjid mana? Gitu. Saya punya ide tapi tidak didukung. Kas masjid segera saya distribusikan, enggak setuju. Imam masjid digaji, enggak setuju. Nah, hampir 6 bulan tidak pernah ada yang setujuin. Dan apa yang saya lakukan? Siapa yang menghalangi ide saya lebih baik minggir dari takmir Masjid Raya Al-Falah. Wah, gitu ya, nanti pulang begitu ya. Berani ya? Ya, kira-kira idenya apa? Nanti namanya ada action plan. Ada rancangan programnya, masjidnya apa, posisinya di mana, kira-kira. Nanti ada pendampingan. Berapa bulan Pak Ali rencana? 6 bulan akan didampingi. Siap? Siap berubah? Siap ya? Sebelah kiri siap? Sebelah kanan siap? Oh, sebelah kiri siap? Oke, baik. Yang penting siap dulu ya. Ya. Yang terakhir adalah punya terobosan dan mendapat dukungan. Saya butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Masjid buka 24 jam lagi didukung. Masjid makan-makan baru didukung. Dan akhirnya dulu-dulu yang menghambat saya, ini model mana? Ini bukan perusahaan, ini masjid kok kamu kelola seperti perusahaan. Mentang-mentang kamu punya perusahaan, kamu ngelola masjid seperti ngelola perusahaan. Maka saya sekarang menyampaikan, ngelola masjid harus lebih serius daripada ngelola perusahaan. Untuk bekal ke akhirat harus totalitas daripada untuk bekal di dunia. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, kenapa? Ya, bagaimana agar menjadi pengurus masjid yang punya banyak terobosan dan mendapat dukungan atau berdaya? Ya, inilah gambarannya. Lanjut. Ya, hancurkan limiting belief. Apa? Artinya apa, Pak? Yuk. Hancurkan apa? Keyakinan kita. Menurut bapak-bapak, kira-kira masjid tidak makmur apa? Kira-kira. Bapak apa Pak? Kenapa masjid tidak makmur? Apa? Kurang yakin. Terus apa lagi? Yang lain. Kenapa masjid tidak makmur? Takut kosong kasnya. Takut kosong kasnya. Terus apa lagi? Kurang dipercaya pengelolanya. Kok dipilih? Kurang dipercaya. Kurang dipercaya. Berarti tidak dipercaya oleh jamaah. Ya, terus apa lagi? Kenapa masjid banyak yang tidak makmur? Karena tidak dipercaya, karena kurang yakin. Apa lagi? Pengurus tidak aktif. Pengurus tidak sama. Pengurus pelit. Hah? Tidak satu komunikasi. Tidak transparan. Nah, dicatat ya, carikan 100 penyebab takmir masjid tidak makmur. Nah, ya, besok yang menyetorkan paling bagus dan berbeda saya kasih hadiah. Ya. Ya udah nggak banyak-banyak dah. 50 penyebab masjid tidak makmur. Alasannya apa? Siap? Ini gambar apa? Gajah. Ada yang tahu bagaimana cara menjinakkan gajah?
Ayo. Apa? Apa? Ayo yang pernah dengar, siapa yang tahu dan paham bagaimana gajah itu bisa ngikut sama majikannya, bisa ngikut sama pawangnya. Kasih kenyang. Apa? Ya. Bagaimana cara menjinakkan gajah? Ya, coba. Namanya ada rantai gajah. Sesuatu yang ada di benak diri kita. Jadi, saya contoh. Kebanyakan orang mau melamar seorang gadis, itu yang dipikirkan nanti bagaimana untuk menafkahi dan untuk hidup bersama istri. Benak pertama itu. Ya. Jadi di benak itu ada rantai gajahnya terbelenggu. Saya berbeda. Saya sebelum lulus kuliah, saya punya keyakinan. Saya kalau nikah pasti sama Allah, nanti akan dicukupi sama Allah. Maka saya buang rantai gajah, saya melangkah, saya cari seorang gadis yang menurut saya cocok, saya datangi, saya lamar. Dan alhamdulillah langsung ditolak. Serius. Saya datangi di Tulungagung, menjelang wisuda, saya Kusnadi Ikhwani saat ini belum punya pekerjaan, tapi memberanikan diri, saya akan melamar anak bapak. Istri saya menolak. Istri sama. Harapannya suami itu yang punya pekerjaan, punya gaji, punya pendapatan tetap. Istri saya. Masya Allah, saya berbeda pandangan dan berbeda keyakinan. Saya senang, istri saya nggak senang sama saya. Saya mundur, akhirnya apa? Saya tetap yakin suatu saat akan dikasih pendamping yang baik sama Allah. Saya waktu ditolak, ya dah nggak apa-apa. Berarti ini belum yang terbaik. Maka saya memperbaiki diri. Mendekatkan sama Allah. 95 saya lamar, 98 istri saya yang ditunggu-tunggu, pegawai negeri, pegawai perbankan, pegawai yang sudah jelas pendapatannya, tentara, polisi, nggak kunjung datang. Akhirnya dulu saya kasih buku Al-Mar'atus Sholihah, kakaknya menyarankan Mbak Lilis, coba ingat-ingat siapa lelaki yang pernah datang untuk mencintaimu. Dan satu-satu laki yang berani melamar adalah saya. Dan karena tidak yang kunjung datang, akhirnya saya diterima apa adanya dengan terpaksa. Dan akhirnya, ini kan menanggalkan rantai gajah. Sama ngurus masjid. Ngurus masjid itu ya masjid hanya untuk sholat. Ngurus masjid itu ya masjid hanya untuk kegiatan ibadah. Nggak ada kegiatan sosial, nggak ada pemberdayaan, nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya saya belajar melepas rantai gajah bahwa masjid fungsinya adalah solusi umat. Masjid pusat peradaban, masjid pusat kebangkitan. Maka pertama kali banyakkan takmir itu merasa saya kurang kreatif. Saya sudah tua. Saya nggak bisa produktif. Ya ini banyak alasan. Saya orangnya memang susah berubah. Jadi ada aja alasannya. Berubah itu membuat susah, membuat repot. Ngurus masjid repot, habiskan waktu, gak dapat apa-apa. Siapa yang gaji? Pokoknya cari alasan. Ya, nyita waktu, sama lagi. Menyita waktu, susah ngajak jamaah. Biarin bodoh amat. Urusan masing-masing masalah ibadah. Saya mah yang penting pribadi saya sendiri. Itu namanya soleh secara individu, bukan soleh secara sosial. Maka takmir masjid fungsinya di buku saya adalah menggerakkan, mengorganisasi, memobilisasi agar orang mau ke masjid. Ya, takut ditolak kalau ngajak. Ya. Sulit bekerja sama. Ini semua adalah pikiran kita sebagai rantai gajah. Coba menurut bapak-bapak, kira-kira menurut bapak apa yang menyebabkan kadang ngurus masjid tidak serius? Penyebabnya apa? Tidak fokus. Jangan? Nyita waktu. Tidak memberikan penghasilan yang maksimal. Oh, tidak mendapatkan penghasilan yang maksimal. Tidak concern semua pengurusnya. Tidak konsen.
kerjasama antar pengurus kurang bagus. Kurang bagus komunikasi antar pengurus. Ini adalah alasan-alasan mayoritas rantai gajah yang membelenggu pikiran para takmir masjid. Ini penghambat untuk tumbuh. Lanjut. Ya. Maka buang rantai gajah itu tadi, saya buang bahwa nikah itu harus punya pekerjaan. Nikah itu yang jelas harus punya pendapatan pasti. Itu saya buang jauh-jauh. Nah, maka dicari rantai gajahnya apa? Ya. Apa kerugiannya apabila Anda punya rantai gajah? Menghambat pasti. Apa keuntungannya bila rantai gajah dihilangkan? Dan apabila Anda, orang meminta nasihat kepada Anda, apa nasihatnya? Kapan rantai gajah Anda dibuang dan bagaimana caranya? Jadi gajah itu, gajah kecil supaya nanti dijinak, ketika masih kecil kakinya diikat sama rantai. Nah, makanya ditaruh di depan. Ketika rantai ini datang dan hanya sampai ke makanan. Jadi ketika makanan ini ditaruh di jauh dan rantai ini tidak bisa menjangkau makanan, maka gajah akan berhenti tidak bisa makan. Terus begitu terus sehingga rantai gajah itu kakinya merasa diikat. Ketika sudah tumbuh dewasa, gajah itu rantainya dilepas hanya di tali rafia. Menurut pemikiran rantai gajah gede, tadi seakan-akan masih ada rantainya, padahal sudah diganti rafia. Jadi rantainya itu masuk dalam alam pikiran gajah, sehingga seakan-akan gajah itu tidak bisa bergerak terbebani oleh rantai. Padahal sudah diganti rafia. Banyak takmir masjid terhambat oleh rantai gajah. Saya sama, ketika diangkat jadi takmir pertama kali bingung. Programnya apa? Saya harus bagaimana? Saya butuh waktu 3 tahun. 2016 diangkat, baru 2019 saya punya gerakan seperti Masjid Jogokaryan. Saya berkunjung ke Masjid Az-Zikra, ke Darut Tauhid, ke Malaysia, ke Turki, ke Mekah, ke Madinah. Saya belajar dari sana, akhirnya saya buang pelan-pelan rantai gajah yang membelenggu pikiran saya. Ketika saya ngangkat imam, rekrutmen imam Masjid Raya Al-Falah digaji 3,5 juta, waktu itu 3 kali UMR. Banyak yang protes. Ngurus masjid kok digaji? Ya, tadi Bapak kan tanya, apa untungnya ngurus masjid nggak dapat sesuatu? Maka supaya masjid itu serius, maka saya ngangkat imam dan digaji. Jadi ramai, sesama takmir ada yang tidak saling bersapa. Saya sudah 18 tahun, cuma dikasih 150. Lah ini kok tiba-tiba 3,5 juta. Nanti nggak bikin ikhlas itu. Dan ternyata setelah saya tanya, takmir masjid yang digaji gede-gede itu semakin ikhlas. Karena apa? Karena waktunya totalitas hanya untuk ngurus masjid. Tidak pernah berpikir lagi tentang bagaimana materinya. Maka kalau ditanya tadi Mas Dio, Pak Kus tipnya apa? Anak muda mau ke masjid? 6I. Kasih wifi karena anak muda nggak bisa lepas dari HP. Kasih nasi, makan-makan, jangan diajak ngaji dulu. Pengumuman kepada anak muda, nanti malam pengajian Bulughul Maram. Nggak ada yang datang. Tapi kalau di anak muda nanti kita datang masjid, disiapkan nasi kebuli dan kambing guling. Nah, datang gitu. Wifi, nasi, kopi. Maka Al-Falah saya kasih meja, saya kasih kursi. Bisa nongkrong, bisa ngambil teh, bisa ngambil kopi. Dan bisa nongki. Nah, nongkrong. Wifi, nasi, kopi. Kalau sudah berkhidmat setahun, saya pilih, saya ajak jalan-jalan. Saya ajak rekreasi. Kalau sudah mantap, 1 tahun lebih, saya kasih gaji. Kalau sudah akil balik, saya carikan istri dan suami. 6I. Maka anak muda harus dirangkul. Penyebabnya apa? Nggak kasih ruang. Maka wifi, nasi, kopi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Maka jarang anak muda yang hadir di masjid karena takmirnya dihabiskan ruang. Oke, lanjut. Ya.
Ini sama ya. Bapak, Ibu, kira-kira menurut Bapak, Ibu, binatang apa yang lompatannya paling tinggi sedunia? Nah. Apa? Kutu. Monyet. Apa lagi? Hah? Melompatannya bisa lebih dari 280 kali tinggi tubuhnya. Apa? Cita itu berapa? Berarti lompatnya itu lebih dari 200 kali. Kutu anjing. Kutu anjing menurut riset ketika melompat itu lebih dari 280 kali dari tinggi tubuhnya. Nah, kutu anjing diriset. Ada pihak luar yang menghambat ketika kutu anjing itu dimasukkan dalam kotak kereta, korek api. Ya. Ada itu bungkusnya itu dimasukin dalam ini, dan dia melompat, dung, langsung mentok di dalam, dung, gitu. Lama-lama kutu ini taruh di luar, sudah nggak bisa melompat lagi seperti biasanya. Takmir masjid banyak hambatan karena apa? Ya merasa seperti kutu dalam korek api. Sehingga ini harus dibuang. Hambatan-hambatan limiting belief dalam pikiran kita ini harus dibuang jauh-jauh supaya kita bisa melompat lebih jauh lagi. Ke-18 kegagalan. Nanti diskusi habis ini. Ya. Nah, inilah ya salah satu poin buku yang saya tulis. Yaitu saya menyampaikan kejahatan yang di organisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak di organisasi. Rata-rata masjid itu jarang yang serius untuk dibangun organisasinya. Besok Mas Aji ada ya strukturnya ya. Nah, besok Mas Aji bagaimana membuat struktur masjid. Nah, lebih detailnya ya. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Nah, kenapa masjid? Ya, ini bangun mindset dulu, bangun keyakinan dulu. Ini awal-awal saya ya, bingung mau gimana ya nanti setelah pelatihan ini gitu ya. Maka nanti ada pendampingan, bisa dikasih kelas Zoom, nanti ada pertemuan dibimbing Mas Aji langsung. Langkahnya seperti apa, programnya seperti apa, nah, nanti bisa diskusi. Kedua, friksi. Takmir itu nggak kompak. Nah, gimana Pak cara supaya mengkompakkan takmir? Sering rapat dan sering makan bareng. Nah, di Al-Falah caranya rapatnya di restoran, bukan di masjid. Kenapa di restoran? Kalau takmir itu diundang rapat takmir masjid di ruang halaman aula masjid yang datang sedikit. Tapi kalau diundang rapat takmir masjid di restoran ayam goreng geprek Sragen. Nah, itu datang semua. Ini metode untuk mengundang takmir mau ke masjid supaya menghilangkan perbedaan, friksi. Maka sering-sering komunikasi. Kinerja yang buruk, karena apa ya? Tadi banyak alasan tadi, nggak dapat apa-apa. Apa sih yang didapatkan di masjid? Ya, kalau belum merasakan mungkin memang begitu. Tapi kalau sudah cinta masjid, ya kayak Mas Agung all out, totalitas. Ya. Mas Aji ini juga sama. Udah setahun ini totalitas ya, di masjid. Mulai jam 3, pulang jam 10 malam. Ya, silakan hadir ke Sragen, pasti ketemu Mas Aji dan teman-teman. Nggak punya leadership, nggak punya jiwa. Nah, kenapa masjid? Masjid pusat peradaban. Ya. Rasulullah membangun peradaban dari masjid. Para wali membangun peradaban dari masjid. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel dari masjid. Sekarang perguruan tinggi, sekolah pendidikan terbesar di dunia, Al-Azhar, itu bermula dari masjid. Rasulullah ketika hijrah di Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid.
Tapi saat ini masjid banyak yang dilupakan, hanya fungsinya untuk sholat. Itu yang utama, tapi fungsi-fungsi yang lain tidak dipikirkan. Ya lanjut Mas, coba nanti ke... Nah ini cara tahapan untuk menjadi takmir masjid. Pertama harus diakui. Saya diakui butuh setahun. Kusnadi ini bakul ayam. Saya kan jualan ayam Pak. Apa bisa ngurus masjid? Diremehkan. Nggak punya basic pesantren. Pemahaman agamanya lemah. Belum bisa diterima. Dan belum ada prestasi yang terbukti. Nah, mampu mengkader leader baru, ini cara pemimpin yang amanah. Dan yang terakhir adalah legasi. Maka saya membangun kader-kader untuk takmir masjid selanjutnya. Ya, 18 saja langsung. Ya. Video ada, video. Nah ini coba biar dilihat dulu. Ini udah sering saya putar tapi kelihatannya belum banyak yang melihat gitu ya. Ini adalah gambaran Masjid Raya Al-Falah ketika ini dibuat 3 tahun yang lalu video ini, 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Nah ini posisi halaman masjid buka 24 jam, masjid makan, nah, muter. Ya enggak ada. Ya, spesial kambing guling, ramah anak muda, ya, ramah anak-anak, kajian pekanan, kajian tiap malam. Ini Ustadz Lutfanuddin, ada tahsin, ada bulughul maram, ya, ada hadis Bukhari, ya, Ustadz Zangki, kajian akad pagi sampai di luar, ya. Full sampai luar, kajian UMKM, sekarang udah 220-an peserta, jamaah. Kajian bisnis, ada Madrasah Diniyah Al-Falah, anak-anak muda cetak jadi kader. Kajian Satnek, ini niru Real Masjid. Ya. Kajian Muslimah, Marbot, ya, ini mencetak anak-anak muda. Nah, ini yang ngelola media, berbagi beras ke pesantren-pesantren, One Day One Juice. Ya, ini berbagi sayur. Ya, sekarang banyak yang meniru. Ini belajar juga dari Real Masjid, dari Muslim United. Santunan anak yatim, bagian anak yatim, Ramadan mempesona. Ya. SPD, spesialis pembaca doa. Nah, itu ada tugas doa. Tadi saya bikin konten tadi, doa ada salah satu pengunjung dari Lampung ngasih 50 juta ke Masjid Raya Al-Falah, wakaf ya 50 juta. Nah ini piknik yang tadi saya jalankan, rekreasi. Ya. Ini kurban. Ya ini gambaran Masjid Raya Al-Falah setelah dikelola secara serius, yang tadinya nggak diurus secara serius. Ini video ada juga di dalam grup sudah saya share. Ini profilnya tahun 53, luas tanah 5.150, bangunannya 1.100, bisa menampung jamaah 2.000 jamaah. Nah, ini kalau hari Jumat ya di atas 2.000. Lanjut ke bawah terus langsung ya, biar singkat. Nah ini kegagalan takmir masjid. Nah nanti ditulis ya 50 besok dikumpulin. Ya. Pertama, takmir tidak memiliki visi. Kalau ditanya, apa visimu? Bingung. Saya pun bisa merumuskan ini setelah 3 tahun diangkat jadi takmir. Saat ini periode yang kedua, tahun 2026 saya sudah 2 kali periode dan saya harapkan nanti kaderisasi untuk takmir yang lebih muda, lebih visioner, lebih kreatif, lebih produktif. Ya. Visi itu apa? Visi itu goal. Goal itu apa? Impian, harapan. Nah ini adalah seperti Al-Falah sebagai masjid menginstal masjid-masjid yang belum makmur. Itu salah satunya. Maka sekarang banyak ke Al-Falah studi tiru dan saya bikin kelas Akademi Marbot Masjid.
Belajar online-nya 5 hari, offline-nya 7 hari, didampingi setahun. Dan di wisuda kalau masjidnya sudah makmur. Nah, kalau nggak makmur nggak di wisuda. Nah, ini yang kami lakukan. Bagaimana mendampingi masjid-masjid. Ya, sudah banyak masjid yang tumbuh setelah didampingin. Ini bulan November ada kelas lagi tanggal 9. Nah, silakan yang mau ikut kelasnya. Nginap di Al-Falah 7 hari. Prakteknya nanti langsung dikasih proyek di Al-Falah dan masjid-masjid sekitarnya. Bagaimana merumuskan visi. Takmir tidak memiliki misi. Misi itu ada program, milestone, tahapan bagaimana masjid itu punya kegiatan yang menarik untuk jamaah. Ya, awal-awal saya bikin buka puasa untuk 500 porsi, itu tahun 2016. Yang tadinya tidak ada kegiatan. Dan sekarang Jogokaryan sudah luar biasa. Setiap puasa menyiapkan 4.500 porsi. Dengan pakai piring, bukan pakai nasi bok. Kenapa kalau nasi bok khawatir nanti tidak dimakan pas buka bersama. Padahal yang niatnya bersedekah untuk buka bersama. Nah, kalau nasi bok nanti dibawa pulang tidak untuk buka. Berarti untuk makan yang makan malam. Atau untuk sahur, maka di sana pakai piring. Maghribnya 3 sip. Sip pertama, sip kedua, sip ketiga. Karena 4.500 jamaah. Ya, silakan hadir waktu Ramadan besok di Jogokaryan. Kalau Al-Falah baru 500 sampai 1.000 porsi. Itu salah satu kegiatannya. Apalagi kegiatannya, habis subuh ada ngaji sampai suruh. Habis itu disiapkan minuman gratis, teh jahe gratis, snack dan kadang sarapan pagi. Itu contoh menggait jamaah untuk ke masjid. Tidak membangun organisasi. Ya tadi ya, nggak ada. Kalau di Al-Falah sudah pakai direktur, bukan ketua takmir masjid. Direktur Masjid Al-Falah itu Mas Muhammad Alan Putra Irawan. Jadi kalau ditanya, Mas kerja di mana? Direktur Masjid Raya Al-Falah. Nah, digaji. Kalau ditanya takmir mana? Takmir masjid. Nah, nggak dapat gaji kalau takmir masjid itu ya. Jadi kurang menarik itu ya. Maka kami mencoba anak-anak muda dengan bahasa kekinian. Ya. Tidak melakukan pendataan jamaah. Ya. Bapak masjid apa? Masjid. Hah? Masjid Al-Markas. Itu masjid perkotaan ya? Al-Markas. Paling gede ya? Itu berarti mirip Al-Falah ya? Enggak, maksudnya posisinya. Oh, yang pernah dulu dipakai itu ya? Oh, Masjid Raya. Ya. Bukan, beda. Kategori. Pas ngisi dalam sama siapa itu? Kok Denis ya? Ya, oh ya besar sekali itu. Nah, itu ya mungkin kalau di Makassar mirip lah Al-Falah itu yang posisinya seperti itu. Dulu Masjid Al-Falah juga sama, nggak diurus. Takmirnya itu 30 orang, yang aktif 3 orang. Pak Surono, Mas Surat, sama Pak Roto. Gajinya 1 bulan 100.000. Atau sering saya bilang 2M, makasih Mas. Tidak ada penghargaan sama sekali. Maka ketika saya ada perubahan ini, ya paling enggak kalau awal-awal itu ya minimal 50% dari UMR. Kalau UMR di Makassar berapa? 32 ya, berarti paling tidak satpam ya tukang bersih-bersih itu berarti separuhnya 32 berapa? 16. Tahap awal itu yang bersih-bersih. Ya kalau sudah full timer ya kalau bisa 5 juta. Bisa jadi 10 juta lebih bagus. Ya kalau enggak digaji, ya ini yang ngurusin ya bukan takmirnya ya. Kalau takmir itu seperti saya. Ada yang masjid perumahan ada nggak? Ya, masjid perumahan. Perumahan, Pak. Ya. Masjid perumahan ada berapa kakak? Cuma 34 sekitar. Sekitar Bapak 34 masjid. 30 kakak. 34 kakak. Ya, oke. Satu kakak punya anak berapa? Rata-rata? Putra putri berapa? Satu keluarga? 2? 2. Nah. Jamaah sholat subuhnya berapa? Bisa sampai 4-5 sab. Berapa itu? Ada dari 4-5 sab itu satu sabnya berapa? sekitar 40 sampai 50
total. Datang dari luar. Iya, total 40 ya. Tadi 34 TKK. 34 kali 4 berapa Mas Haji? 132. Tapi lumayan sudah 40 jiwa kalau jumlah kakaknya. Berarti yang belum ke masjid ya ini sudah 40%. Ya. Ada lagi masjid perkampungan atau perumahan Bapak? Perumahan. Berapa kakak? Satu masjid. Ya. 200? Ya, 235 kali 4 berarti 940. Yang ke masjid berapa, Pak? Yang ke masjid kalau subuh sekitar 2 sab. 2 sab itu berapa? Sekitar 30 orang. 30 orang. 900 berapa tadi? Kurangi berapa persen? 3%. Nah, Bapak pulang mendata satu persatu. Itu yang dilakukan Joko Karyan. Dan dikasih surat undangan. Surat undangan kepada seluruh warga. Kasih seperti undangan pernikahan. Disiapkan namanya sarapan bubur. Nah, itu cara pendataan jamaahnya. Itu. Ya. Nah ini banyakan belum didata. Takmir jarang rapat. Benar atau benar Bapak Ibu? Ya. Tempat Bapak rapatnya berapa kali? Seminggu, setahun, sebulan? Oh, setahun sekali. Menjelang apa? Menjelang puasa. Takmir masjid yang setahun rapat 3 kali. Angkat tangan. Puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Rata-rata begitu ya? Bapak juga sama? Enggak, kalau warga setiap hari. Hampir tiap hari. Oh, tiap hari ya. Ya. Ini adalah kendala. Kalau jarang rapat tidak ada program. Maka harus sering ada rapat. Buktinya masjid hidup organisasinya dan pasti ada program. Kalau tidak ada rapat berarti tidak ada kegiatan. Maka masjidnya sepi. Ya. Nanti ikut belajar musola teman saya, Mas Raditya. Ke Al-Falah, beli buku, strategi memakmurkan masjid, langsung pulang praktek. Tapi ini agak ekstrim. Kami sampaikan setelah saya beli buku Pak Kusnadi, saya umumkan salah satu bab awal takmir masjid yang tidak pernah hadir di masjid, maka mulai saat ini saya berhentikan dari takmir masjid. Nah, di buku saya begitu. Dan dipraktekkan. Jadi takmir masjid cuma numpang nama, tapi nggak pernah hadir, maka diberhentikan sama Pak Raditya. Langkah kedua, kami sampaikan kepada warga di Telaga Murni, Cikarang Barat, anak SD, anak SMP yang mau maghrib, isya subuh, maka per anak saya kasih uang 100.000 per hari. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak semangat sholat maghrib, isya subuh. Dan sekarang jumlah anak-anak saya tanya ada sekitar 210 anak. Maghrib, isya, subuh. Maghrib sampai isya belajar mengaji. Habis subuh belajar ngaji sampai suruk. Jadi habis subuh pada absen. Salat. Karena nanti dapat uang 100.000. Langkah ketiga, kami sampaikan kepada anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya untuk maghrib, isya, subuh, per anak saya kasih tambahan uang saku dan setiap anak saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya orang tuanya terpaksa ke masjid. Jadi ke masjid terpaksa. Silahkan datang di Cikarang Barat, namanya Musola Nurul Islam. Nuris dipimpin Pak Raditya, pegawai kehutanan Jakarta Kota. Sekarang berapa jamaahnya? Pak Kiai Jazir ke sana rata-rata 500 sampai 800 jamaah. Itu musola. Terus saya tanya, 1 bulan habis biaya berapa Pak untuk ngasih uang saku ke anak-anak? 1 bulan habis 50 juta. Dan sekarang bangun 2 lantai. Jadi maghrib isya subuh gelar terpal, gelar tikar,
seperti sholat hari raya Idul Fitri. Sekarang baru bangun 2 lantai. Jadi jangan bangun dulu, tapi ngajak orang ke masjid dulu. Nanti kalau sudah datang ke masjid, gampang uang datang. Tapi saat ini banyak kan fokusnya bangun dulu. Akhirnya nggak ada jamaah yang datang. Maka masjidnya mewah, sepi jamaah. Masjidnya elit, sulit jamaah. Ini gambarannya, karena fokusnya bangun bangunan, bukan bangun jamaah. Nah, ini keren ya, Jogokarian sama. Hari Sabtu supaya anak-anak ke masjid, kasih voucher 10.000, ditukarkan jajanan. Didata. Takmir melayani, bukan menguasai. Ya, benar kan? Kebanyakan masjid itu, takmir itu bikin nggak nyaman jamaah. Ya. Kemarin karena saya ngisi di Jogja, mungkin sering saya menyampaikan, coba hilangkan tulisan dilarang tidur di masjid. Ini rumah Allah, jangan mengancam jamaah. Karena saya belajar dari Jawa Tengah sebelah barat, turun gunung, ada masjid berkaca, di kacanya dikasih tulisan, masjid ini sering terjadi kehilangan. Jadi masjid sering terjadi pencurian, berarti masjid perkumpulan para pencuri. Karena sering barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Maka saya rubah, barang hilang diganti oleh takmir. Maka Al-Falah dijaga. Ada stafnya dari AHY datang ke Al-Falah, kehilangan sepatu, saya suruh motret, mereknya apa, ukurannya apa, kita carikan. Harganya berapa, kita ikhtiarkan. Bahkan ada yang kehilangan motor, diganti sama takmir. Nah, gitu. Jadi membuat nyaman. Bukan kok barang hilang, bukan urusan gua, itu urusan kamu. Ya akhirnya orang nggak betah ke masjid. Gitu ya. Ini takmir yang tidak bertanggung jawab. Maka harus melayanin. Anak-anak dilarang lari-lari, anak-anak dilarang ribut dan sebagainya. Ya anak-anak nggak nyaman. Maka kami mencoba untuk membuat nyaman jamaah. Bahagiakan jamaah, kasih minum, kasih teh, kasih makan. Nah, itu jamaah senang, donasinya meningkat. Ya, Mas Agung ini belajar cuma 1 hari, praktek langsung bikin masjid. Judul bukunya Membangun Masjid 3 hari. Langsung, yes. Tidak ada otoritas ya, jarang ada pemimpinnya siapa, pemimpinnya nggak berani ngatur, pemimpin ketuanya juga ngikut sama takmir yang lain karena nggak punya otoritas. Masjid membangun manusia ini tadi ya, hanya fokusnya di fisik, di bangunan, ya bukan di manusianya. Sering saya sampaikan, masjid bukan beton, bukan besi, masjid fungsi dan kontribusi. Saya punya sahabat di Lombok, Kak Wawan. Masjidnya belum ada, sudah berfungsi. Masjidnya belum ada, sudah berkontribusi. Masjidnya belum ada, sudah menginspirasi. Teras rumahnya dipakai masjid, 1 bulan sekarang infaknya 200 juta. Namanya Masjid Jalan Cahaya. Di Lombok, Kak Wawan. Ya. Mas Anggi sama. Setahun yang lalu punya cita-cita pengen mendirikan masjid. Nama masjidnya adalah Sejuta Pemuda. Kenapa Sejuta Pemuda? Riset di Sukabumi, pemuda di Sukabumi ada 1.300.000. Maka Mas Anggi bikin logo masjid Sejuta Pemuda di Instagram. Belum ada masjidnya. Jadi yang penting ada logonya. Pas Ramadan yang tahun lalu, ada yang nawarin tanah harga 1,5 miliar. Apa yang dilakukan? Tanah mau saya beli Pak. Apa punya uang? Punya Pak. Berapa? 100.000 untuk DP 1,5 miliar. Nah, keren kan? Yang penting niat dan berani. Dikasih 100.000. Berarti kurang 1 miliar 400 juta 9 sekian lah gitu ya. Ngitungnya susah ya. Apa yang terjadi? Menjelang Ramadan Idul Fitri tahun yang lalu, sang pemilik tanah nagih, Mas Anggi tolong
saya dikasih tambahan uang DP. Berapa? 500 juta. Bingung dia, malah keliling bersama Mas Randy Saputra. Keliling kemana-mana, akhirnya Allah izinkan dan menyampaikan ketika Mas Anggi ngasih bantal dan kasur bagi jamaah yang iktikaf tahun yang lalu. Akhirnya masjidnya viral, menjelang Idul Fitri terkumpul 500 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Viral lagi, sekarang banyak yang bantu dan kemarin ketemu sama saya di Jogja, saya tanya sudah lunas dan sekarang beli tanah 1 hektar senilai 5 miliar. Buka saja Instagramnya Masjid Sejuta Pemuda dipimpin oleh Mas Anggi. Ya, Anggi usahanya adalah alat berat. Dan yang spesial masjidnya bikin kopi. Kopinya pakai kopi apa itu yang mesinnya itu namanya? Espresso. Saking viralnya dari luar negeri datang nyicipin ngecek. Kopinya enak. Mungkin kalau dijual di kafe-kafe harganya 25.000. Saking bangganya, saking senangnya, bapak tersebut akhirnya membeli kopi 1 gelas 75 juta. Berdonasi. Dan kemarin luar biasa lagi, bikin tulisan Masjid Sejuta Pemuda dirobohkan. Gitu. Setelah slide kedua dirobohkan, artinya sebelah ujungnya digempur akan dibangun lagi. 3 jam dapat berapa? 80 juta. 1 hari ada 1 orang nyumbang 800 juta. Anak muda. Ya. Maka harus ada otoritas. Siapa pemimpin masjid tersebut? Harus jelas. Supaya apa? Bisa ngambil kebijakan, mati. Oh, sudah. Ya. Masjid dikelola dengan sisa waktu, tidak all out. Waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa. Ya. Rata-rata kan takmir itu S3. Sampun sepuh sangat. Ya, gitu ya. Kalau bahasa itu 80 tahun, 70 tahun, bahkan selamanya abadi. Nggak mau diganti. Gitu ya. Nah, senior. Saking seniornya, semua diurus sendiri. Adzan, muadzin, qomat, imam. Diborong. Ya, karena apa? Ya, nggak kaderisasi. Maka kami mencoba diurus dengan serius. Totalitas dan all out. Ya. Nah, ini dalam artian membatasi lokal terdekat. Ya, biasanya kan donasinya pakai kotak infak yang ada. Nah, Al-Falah masih konvensional dan ya digital, tapi belum seperti masjid-masjid yang lain yang full pakai digital. Tumbang tindih, wakaf, zakat, infak. Ya. Karena apa? Belum dikelola profesional. Maka Al-Falah dikelola oleh tim keuangan yang profesional, ada 3 orang. Yang khusus nanganin wakaf, zakat, infak, dan yang terbaru adalah program pembayaran hutang, pinjol, dan rentenir. Jadi jamaah yang punya rentenir, lapor Al-Falah, nanti dibayarin sama masjid. Syaratnya ngaji di masjid, sholat di masjid, dicek keluarganya beres, dibayari sama masjid. Nah, ini kalau nanti tumbuh besar, ya ini dikembalikan, bukan di los-losan ya. Pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Pinjam 4 juta, kembalikan 4 juta. Artinya apa? Masjid membantu solusi orang terjerat rentenir. Ya. Gagal bikin program, ya. Programnya apa? Kira-kira pas sama jamaah tidak? Harus disesuaikan sesuai kebutuhan jamaah. Maka masjid Real Masjid ini memang fokusnya anak muda. Ya, jamaahnya banyakkan anak muda. Mati. Ya, lanjut. Layanan tidak sesuai kebutuhan jamaah. Nah, saya riset. Maka Al-Falah masjid solusi permasalahan umat. Biru jodoh ke masjid. Pak, lapor Pak, ini sudah umurnya 56 tahun. Ini belum punya jodoh lagi Pak. Mungkin masjid bisa membantu. Lapor. Kemarin 1,5 bulan yang lalu kita carikan jodoh dan ketemu
Pak Wahid dari Wonogiri, namanya Bu Endang. Dulu mayoretnya SMA Muhammadiyah 1 Sragen, badannya tinggi. Ya, sudah menikah, anaknya sudah gede di Surabaya, umurnya 58 tahun. Konsultasi ke masjid, saya kasih tip, ibu rajin saja ke masjid setiap subuh sampai suruh berdoa minta Allah. Akhirnya 2 tahun kemudian kedatangan jodoh dan nikah kemarin di restoran Ragil Sragen. Masjid solusi biru jodoh bagi janda dan duda. Gitu ya. Jadi harus melayanin, ya. Jadi problematika banyak. Ada yang punya hutang, sering saya ceritakan, ya, punya hutang, nggak bisa bayar, panik, mau bunuh diri, beli apa itu tali sapi itu, ditalikan di kayu, dibelandar, dan dia gantung diri. Atas izin Allah belum diridhoi, talinya putus. Kenapa? Badannya terlalu gemuk, talinya tidak bisa menopang tubuhnya. Akhirnya konsultasi sama saya, mulai besok Bapak kalau punya utang jangan dipikirkan, bikin tensi naik, Bapak stres. Ada apa Pak? Ada amalan yang harus dilakukan. Apa Pak? Dibayar. Insya Allah nanti akan selesai. Ya, kalau dipikirkan tensi naik, kalau dibayar insya Allah selesai. Bertahap, istrinya dibimbing, bapaknya dibimbing, sekarang istrinya dilatih menjahit, bapaknya dilatih untuk sewa sound system. Ada Pak Sailan sama istrinya pagi-pagi ke rumah, nangis, muntah darah. Utangnya berapa Pak? 4,9 miliar. Baik, pelan-pelan saya dampingi, dan sekarang tinggal 250 juta. Jadi masjid biro konsultasi hutang. Biro konsultasi jodoh. Ternyata masjid ini adalah pusat peradaban, berarti apa? Membantu permasalahan umat. Bukan hanya ngurus sholat 5 waktu. Ya, maka bedanya imam masjid sama imam sholat beda. Kalau imam sholat hanya mimpin sholat, habis itu pulang. Tapi kalau imam masjid duduk di masjid banyak yang ngantri. Pak, lapor Pak, beras saya habis. Tolong ke belakang cari minta beras. Pak, saya kehilangan dompet Pak. Tolong lapor ke Lazismu, minta dana belikan tiket. Pak, saya nggak bisa bayar SPP Pak. Sana lapor. Nah, ini dapat beasiswa. Nah, gitu. Gitu ya Mas ya. Nah, ini suami istri dapat beasiswa S2. Masjid solusi permasalahan apapun. Masalah keluarga, ya. Ada bapak-bapak tiap jam 3:30 sudah di Al-Falah. Kenapa Pak Samadi jam segini sudah ke masjid? Ya asik di masjid, lampunya nyala terus, nggak pernah mati, wifi-nya on terus, ada teh jahe, ada kopi. Nah kok sudah di masjid Pak? Saya di rumah dimarahi istri terus, lebih baik pindah ke masjid. Nah, masjid ramah cekcok rumah tangga. Gitu. Coba kalau masjid semua itu seperti itu. Di Sukabumi itu kan ada salah satu bapak, dimarahi sama istrinya, pergi dari rumah. Cari masjid ditutup, semua masjid ditutup. Akhirnya putus asa adanya karaoke. Bapak tersebut masuk di tempat karaoke. Jadi kalau bapak-bapak frustasi, pengen itikaf, pengen ngaji, pengen tobat, ditutup, yang berdosa adalah takmir masjid. Telah menjerumuskan orang pindah ke tempat karaoke. Akhirnya bapak tersebut mencari tempat masjid yang buka, dan akhirnya pindah, ketemulah masjid Sejuta Pemuda. Bapak-bapak jangan suka sering gembok masjid. Itu bukan rumahnya, itu rumah Allah. Ya, maka Al-Falah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Wah, gitu ya. Tidak berani bikin program, baru cari dana. Ya. Kemarin niru Mas Agung, pasang karpet, harganya 1 meter 1,2, 1.200.000. Jadi kalau orang itu sujud di situ nggak mau bangun-bangun karena nyaman banget ya, dahinya di karpet. Kalau masjid yang lain nggak diurus kan, habis sujud di sini kerikil, debu, apa saja nempel gitu ya. Saya pasang dari Lampung, belum dibayar, 1 meter di diskon. Terus akhirnya ada datang tamu dari Lampung juga, datang ke Al-Falah, namanya Pak Listiawan. Saya sampaikan Pak, saya tuh bikin program dulu itu habis gempur Pak, habis hampir 1 miliar, saya gempur aja. Alhamdulillah dana datang dan sekarang sudah selesai. Karpet ini Pak, belum ada yang bayar Pak. Nanti akan ada orang baik digerakkan sama Allah untuk bayar karpet ini.
Akhirnya bapak tersebut, Pak minta nomor rekeningnya Pak. Bayar, ngasih 50 juta. Bikin program dulu, dana datang. Karpet saya ganti 3 kali. Pertama merah, agak kurang bagus, harganya 400-an. Kedua merah lagi, harganya 700, sudah agak keras, saya ganti lagi. Dan ini baru 1,5 bulan, 2 bulan ini saya ganti lagi. Biar nyaman. Gitu ya, melayanin jamaah. Sound system saya ganti 4 kali. Rakitan, Towa, Tauhid Audio, sekarang pakai Jerman. Pakai sound system Jerman, satu speaker itu kalau baru 35 juta. Jadi suaranya enak. Bukan masjid-masjid yang dulu seperti Al-Falah itu krek-krek, krek-krek. Nah, itu ciri masjid yang tidak serius itu ya. Diputar sana, putar sini, putar sana, sampai putarannya lepas gitu ya. Volumenya lepas itu, rebutan putaran ya. Iya, nah, kemarin ada yang protes. Saya nggak setuju masjid buka 24 jam nanti masjidnya kumuh. Masjid kumuh dibersihkan. Ya, yang pernah ada bapak-bapak umurnya sudah 70 tahun lebih. Ya namanya keluarga diuji. Dulu bahagia, punya rumah, punya kendaraan, sukses. Ya tokoh juga, tengkar. Diusir suaminya, pindah ke Al-Falah bawa koper. Tinggal di Al-Falah. Terus bapak tersebut kok saya kalau ketemu tuh duduk itu baunya kok pesing sekali gitu. Terus pagi-pagi itu karpet digelar gitu. Kenapa digelar? Bapaknya duduk langsung ngompol, sudah dol. Karena sudah sepuh. Pindah lagi, tikernya akhirnya banyak titik-titik ompol. Coba takmirnya kalau nggak sabar. Diusir bapak tersebut. Kami sampaikan di Masjid Raya Al-Falah ada bapak-bapak umurnya lebih dari 70 tahun. Saat ini tinggal Al-Falah. Kami mohon ini adalah tokoh juga bila ada alumni yang sekiranya bisa membantu bapak tersebut untuk diberikan bantuan sosial dan sebagainya. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong ngasih donatur ke masjid. Jadi kalau ada punya masalah disiarkan. Karena bapak tersebut guru bahasa Inggris dan rata-rata muridnya anggota dewan, bupati, tokoh masyarakat. Akhirnya berkat ngompol banyak duit datang. Ini nyata. Dan akhirnya viral terus diambil keluarganya. Ya, Bapak besok jangan di karpet ya. Karena Bapak mungkin sudah tidak bisa menahan kencing karena sudah umurnya. Mungkin Bapak di lantai yang tidak ada karpet, sudah tidak merepotkan takmir. Oh, di Bapak. Akhirnya banyak yang belikan pampers, belikan donasi banyak sekali. Nah, ini gambaran masjid sampai melayani gitu. Nah, karena sudah sering dijemur, akhirnya karpetnya saya ganti karena sering diompolin. Ya. Tidak memanusiakan manusia yang tadi ya, tidak diperhatikan ekonominya. Ya, Ustadz Lutfan, Ustadz Lutfi, Ustadz Mufti, bahkan perjodohan saya carikan. Saya sudah menikahkan kurang lebih 7 takmir masjid. Ya. Mulai siapa? Ustadz Mufti, rumahnya Lombok. Bacanya bagus, umur 19 tahun di Al-Falah. Bacanya bagus ini supaya nggak pulang ke Lombok gimana? Carikan istri di Sragen. Akhirnya menikah sama Mbak Nisa. Nggak punya duit, takmir iuran. Dan supaya senang kita berangkatkan ke Tanah Suci. Sudah 2 kali, besok Desember berangkat lagi yang ketiga. Nah, sekarang sudah punya rumah sendiri, Ustadz Mufti. Ustadz Lutfan juga sama, sudah punya tanah seluas 1.700 meter. Sak rumahnya, sak musolanya, dan di tepi sungai. Nah, imam ketiga sama, Mas Lutfi, Muhammad Lutfi yang pernah dulu sesi pertama ke sini. Masih muda, ya umurnya 20 tahun, sering saya bawa kemana-mana, ngimamin, banyak yang jatuh cinta dan tanya, Pak sudah punya istri atau belum? Akhirnya ngisi di Masjid Kerja dan tanya, dan bapaknya sama Pak Marioto datang ke rumah pas lebaran, bawa buah, bawa roti, bawa banyak makanan. Pak minta tolong Mas Lutfi saya jadikan menantu saya. Dan umur 22, saya tanya, dari nanti banyak fitnah, banyak yang mengharap lebih baik menikah. Dan akhirnya setahun yang lalu ijab kabul di Masjid Raya Al-Falah. Nah, ini Mas Ramadan, imam ke-4 ya. Masih muda, ya saya berangkatkan umroh ke Tanah Suci hari ini bersama timnya Mas Agung juga. Mas siapa? Zidan ya. Nah, hari ini marbot masjid lagi ke Tanah Suci. Nah, jadi biar betah, umurnya baru masuk berapa Ramadan tuh? 21 tahun. Nah, kalau sudah diumrohkan, dikasih gaji, kasih istri, dia nggak pindah-pindah dari masjid. Ya. Ya. Lanjut, terakhir. Tidak memberikan ruang pada anak muda. Ini jarang takmir masjid yang memberikan kepercayaan.
Ya, maka anak muda kasih ruang, kasih kesempatan, didorong biar tumbuh, biar maju. Pengelolaan keuangan tidak profesional. Ya, kadang ya diurus seadanya. Laporannya nggak transparan. Infak berapa, zakat berapa, wakaf berapa nggak tahu. Bahkan kalau dimintain duit, pasti jawabannya nggak cocok untuk program ini. Ya, senangnya nabung, disimpan, tabung, simpen. Ini takmir masjid atau BMT. Nah. Jadi kalau masuk ke keuangan masjid, bendara masjid, masjidnya seperti apa, uangnya seperti di surga, bisa masuk nggak mau keluar lagi. Betah di dalam. Apalah transparan, profesional, dan kebutuhan apa ya segera didistribusikan. Lemah dalam digitalisasi. Kenapa materi hari ini harus ada anak muda yang paham melek digital. Sekarang masjid-masjid yang luar biasa itu semua pakai digitalisasi. Masjid Surabaya ada namanya Mas Ibra, Masjid Sejuta Pemuda. Masjidnya itu hanya bisa menampung 50 orang, 3 soft saja. Jadi sempit sekali, sekarang tidak muat, yang nginep rata-rata di atas 100 orang. Dan sekarang teras Indomart dipakai gelaran untuk nginep jamaah. Jenengan hadir di Masjid Sejuta Pemuda di Kali Kepiting. Jadi setiap malam banyak orang itu tidur di halaman Indomart. Saking banyak yang nginep di sana. Ya kemarin motornya hilang ya, dicuri ya, disiarkan ya. Akhirnya sekarang banyak orang berdonasi motor ke sana. Jadi kalau Bapak pengen kehilangan di masjid nanti akan diganti sama Allah berkali-kali. Ini terbukti ya. Dan sekarang yang lebih luar biasa Masjid Baitul Huda juga. Ya. Itu kapan itu beli 1 ton sayuran dibagikan kepada masyarakat. Nah, di Antapani Kiara Condong, ya, Baitul Huda, Mas Fadli. Kalau di Sukabumi Masjid Sejuta Pemuda, Antapani Masjid Baitul Huda, kalau di Jogokarian Real Masjid, kalau di Surabaya namanya Masjid Sejuta Pemuda. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen nginep, pengen mampir, pengen lihat tinggal WA saja, nanti saya rekomendasikan. Inilah gambaran saat ini masjid-masjid yang tumbuh berdaya, yang dikelola anak muda, dan bermanfaat untuk banyak umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalau ada.